Toprak rasakan sensasi terbang di atas sirkuit Mandalika. Toprak Race Ketioklu merasakan sensasi terbang di atas sirkuit Mandalika dengan aksi paragliding jelang WSBK Mandalika pekan ini. Toprak membagikan momen ia menjajal paragliding. Dalam video yang dibagikan, Toprak sempat menyusuri kebun untuk bisa mencapai puncak tempat paragliding dimulai. Setelah lepas landas, Toprak yang ditemani instruktur sempat merasakan terbang di atas lintasan sirkuit Mandalika. "Halo Lombok, saya percaya saya bisa terbang," tulis Toprak dalam unggahan tersebut. Toprak Race Ketioklu adalah salah satu pembalap WSBK yang populer di Indonesia. Ketika WSBK Mandalika pertama digelar pada 2021, Toprak memastikan gelar juara dunia di WSBK Mandalika. Hal tersebut turut mengerek popularitas Toprak di mata penggemar balap Indonesia. Pada WSBK Mandalika 2022, Toprak memenangkan race 1 dan race 2. Riwayat apik Toprak di WSBK Mandalika turut jadi modal berharga bagi Toprak untuk menghadapi WSBK Mandalika tahun ini. Toprak sendiri butuh poin maksimal di WSBK Mandalika lantaran ia sempat mengalami kecelakaan di WSBK Australia. Setelah sempat finish di podium ketiga di race 1 dan ada di urutan ketiga pada Super Bowl Race, Toprak kecelakaan di race 2. Alhasil, Toprak saat ini mengoleksi 23 poin dan tertinggal 39 poin dari Alvaro Bautista. Alvaro Bautista sendiri masih meraih hasil sempurna di WSBK Australia dengan menjadi yang terbaik di 2 race dan Super Bowl Race. WSBK Mandalika akan digelar pada Jumat 3 Maret hingga Minggu 5 Maret. World SBK kembali berkunjung ke sirkuit Mandalika untuk Indonesia. Tahun ini kejuaraan dunia balap motor ini datang lebih cepat. Dalam 2 penyelenggaraan sebelumnya, WSBK Mandalika Indonesia ditempatkan paruh tahun kedua antara akhir musim atau jelang akhir musim. Akan tetapi, World SBK Indonesia dihelat lebih cepat karena menjadi seri balap kedua. Keringat di dahi pembalap pun tampaknya belum kering benar karena hanya beberapa hari yang lalu mereka memulai kompetisi untuk posisi teratas. Untuk sementara Alvaro Bautista memimpinnya. Pembalap nomor 1 yang baru ini datang dengan membawa rekor sempurna dari seri Australia yang digelar di sirkuit Phillip Island pada 24 hingga 26 Februari lalu. Akhir pekan 3 balapan khas World SBK Race 1 Super Bowl Race 2 berhasil dikuasai Bautista dengan hasil kemenangan. Meski demikian, pembalap jebolan MotoGP tersebut menolak untuk jemawa. Lebih-lebih Mandalika merupakan salah satu sirkuit yang gagal dimenangi Bautista tahun lalu. Walau gelarnya musim lalu dikunci di bumi Lombok, pembalap Spanyol ini hanya mampu finish di posisi kedua. Jelang WSBK Mandalika, Hafiz Syahrin makan pecel lele. Pembalap Malaysia, Hafiz Syahrin memanfaatkan kesempatan menginjakan kaki di Indonesia jelang WSBK Mandalika 2023 dengan makan pecel lele. Hafiz Syahrin membagikan momen ia sedang duduk di sebuah kedai pecel lele, menunggu sang penjual sedang memasak. Dalam unggahan tersebut, Hafiz Syahrin menyertainya dengan keterangan, "Original pecel lele, my dinner," tulis Hafiz Syahrin di dalam akun Instagram miliknya. Ia punya jam terbang tinggi di dunia balap internasional. Sebelum terjun di WSBK, Hafiz Syahrin sempat bertarung di kelas Moto2 dan MotoGP. Catatan terbaik Hafiz Syahrin di kelas Moto2 adalah finish di posisi ke-9 pada klasemen akhir Moto2 2016 dengan koleksi 118 poin. Sedangkan di ajang MotoGP, catatan terbaiknya adalah mengumpulkan 46 poin dan duduk di peringkat 16. Dalam 2 musim terakhir, Hafiz Syahrin tampil di WSBK. Pada musim lalu, Hafiz Syahrin hanya mengumpulkan 10 poin. Performanya baru membaik di 2 seri terakhir. Sedangkan di musim ini, Hafiz Syahrin sudah meraih 1 poin dari WSBK Australia. Ia tentu berharap bisa mendapat tambahan poin di Mandalika, tempatnya mendulang 5 poin musim lalu. WSBK Mandalika berlangsung pada Jumat 3 Maret hingga Minggu 5 Maret. Di musim ini, WSBK Mandalika jadi seri kedua setelah WSBK Australia. Pada musim lalu, 2 seri tersebut jadi penutup musim.
Mandalika Hotel Association Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat menyatakan pemesanan kamar hotel belum mencapai 100% menjelang ajang World Superbike 2023 sehingga masih ada kamar hotel belum dipesan. Ia mengatakan dari 65 anggota MAH dengan jumlah kamar sebanyak 1.970 kamar yang telah dipesan itu mencapai 50%. Namun dari pengalaman sebelumnya pemesanan hotel bisa meningkat pada H-1 menjelang balapan. Itu dari pengalaman sebelumnya, katanya. Ia mengatakan pada ajang WSBK 2021 dan MotoGP 2022, ketersediaan kamar hotel memang tidak sesuai dengan jumlah wisatawan atau penonton yang datang. Namun hal itu akibat dari dampak pandemi, sehingga banyak hotel tidak dibuka dan ada juga yang dikontrakan kepada para pekerja proyek. Pada ajang WSBK 2022, pelayanan akomodasi lebih baik dan ketersediaan kamar juga bisa terpenuhi, sehingga tidak ada keluhan dari para wisatawan atau para penonton. Untuk WSBK 2023, harga sewa kamar hotel itu tetap normal atau tidak ada kenaikan. Ini bentuk dukungan kami terhadap peningkatan wisatawan di Mandalika, katanya. Bintang WSBK pamer bendera Indonesia di pesawat menuju Mandalika. Bintang World Superbike Michael Rinaldi memamerkan bendera Indonesia saat berada di pesawat jelang tampil di WSBK Mandalika 2023. Hal itu diketahui dari unggahan tim Aruba.it Racing di akun Instagram pada Senin 27 Februari. Dalam unggahan tersebut, pembalap Aruba.it Racing Michael Rinaldi tampak tersenyum sambil menunjukkan bendera Indonesia yang ditampilkan di handphonenya. Selain itu, Aruba.it juga mengabarkan bahwa mereka tak lama lagi akan mendarat di Indonesia. Menariknya, Aruba.it Racing menyampaikan pesan tersebut dengan menggunakan bahasa Indonesia. Sebentar lagi kami sampai di Indonesia, tulis Aruba.it di akun Instagram pribadinya. Tim Aruba.it Racing menatap WSBK Mandalika dengan kepercayaan diri tinggi. Itu lantaran Aruba.it Racing mendapatkan hasil bagus di WSBK Australia yang telah digelar di sirkuit Phillip Island pada Sabtu 25 Februari dan Minggu 26 Februari. Dalam seri WSBK Australia itu, pembalap Aruba.it Racing Ducati yakni Alvaro Bautista sukses menyapu bersih semua balapan dengan kemenangan. Bautista sukses memenangkan race 1 dan 2 serta Super Pole Race. Kemenangan ini membuat Bautista sukses memimpin klasemen sementara WSBK 2023 dengan torehan 62 poin. Selanjutnya adalah agenda WSBK Mandalika. WSBK Mandalika akan digelar di sirkuit Mandalika, Indonesia pada Sabtu 4 Maret dan Minggu 5 Maret mendatang. Balapan WSBK Mandalika diprediksi bakal berlangsung seru dengan atmosfer yang luar biasa karena animo yang tinggi dari warga Indonesia, seperti edisi tahun lalu. General Manager Bandara Lombok Rahmat Adil Indrawan di Peraya Selasa 28 Februari 2023 pagi mengatakan, kedatangan logistik tahap pertama diangkut menggunakan pesawat Qantas Airways jenis Boeing 747-400F. Pesawat yang berangkat dari Avalon, Australia itu mendarat di Bandara Lombok pada Senin 27 Februari 2023. Alhamdulillah, proses bongkar muat pesawat pertama mengangkut logistik WSBK 2023 berjalan baik dan lancar, kata Adil. Menurut Adil, berat kargo berisi logistik WSBK yang tiba sebanyak 97,8 ton. Begitu diturunkan, logistik itu selanjutnya dibawa ke sirkuit internasional Jalan Raya Pertamina Mandalika di Kuta Pujut, Lombok Tengah menggunakan 13 truk. Sirkuit Mandalika berada sekitar 17 km selatan Bandara Lombok. Adil menambahkan, setelah kedatangan pertama, masih ada satu lagi penerbangan yang membawa logistik WSBK 2023 Mandalika, yakni pesawat milik Kargo Express jenis Boeing 737-800F yang dijadwalkan tiba pada Rabu 1 Maret. Pesawat dengan nomor penerbangan KXP267 tersebut akan berangkat dari Kuala Lumpur, Malaysia. Dijadwalkan mendarat di Bandara Lombok pada Rabu pukul 6:30 WITA, kata Adil.